Ayo kita lihat lagi keseruan Uzaki yang terus mengganggu kehidupan Sakurai. Akan ada kejadian konyol apa lagi di part ini? Ya udah, kita mulai sekarang juga. Inilah dia Uzaki-chan wa Asobitai. Hari ini, Sakurai menemui Itsuhito Sakaki. Dia merupakan teman tak terduga yang dimiliki Sakurai. Dan siapa sangka pertemanan mereka sudah berjalan 3 tahun. Sebenarnya, banyak yang tidak percaya kalau Sakaki mau berteman dengan Sakurai yang terkenal sangat suram hidupnya. Mereka berdua pun mengobrol di kantin. Sakaki menanyakan kegiatan Sakurai di liburan kemarin. Sakurai sebenarnya ingin menceritakan kehadiran Uzaki di hidupnya. Tapi karena dia tidak ingin dihujani berbagai macam pertanyaan, Sakurai memilih untuk menjawab seperti biasa, ya rebahan dan main game. Sakaki yang mendengar hal itu tentu saja jengkel dan menegur Sakurai yang biasa melakukan hal-hal membosankan. Sakaki meminta Sakurai lebih menikmati masa-masa kuliahnya ini. Di tengah amarahnya dengan kehidupan Sakurai, Uzaki tiba-tiba muncul menyapa Sakurai. Baik Sakaki dan Uzaki sama-sama terkejut dengan pertemanan di antara mereka. Sakaki tidak menyangka Sakurai mempunyai teman perempuan, sedangkan Uzaki tidak menyangka Sakaki mau berteman dengan Sakurai. Mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain sekaligus berterima kasih sudah mau berteman dengan Sakurai. Karena bel kelas sudah berbunyi, Uzaki pun terpaksa harus segera kembali ke kelas. Melihat kedekatan Sakurai dan Uzaki, Sakaki pun menebak kalau mereka berdua sudah menghabiskan waktu bersama. Maka dari itu di pertemuan selanjutnya, Sakaki dengan lantang langsung menanyakan seberapa jauh Sakurai dan Uzaki bermesraan. Mendengar hal itu, baik Uzaki dan Sakurai tentu saja terkejut. Sakurai pun menekankan kalau di antara dia dan Uzaki tidak ada hubungan apapun. Jadi, mau melakukan hal-hal begituan saja pasti tidak kan? Dengan santainya, Sakaki menjawab kalau masih banyak kemungkinan terjadi di kehidupan mereka berdua. Untuk mencegah obrolan ini semakin ngawur kemana-mana, Sakurai pun mengajak Uzaki pergi ke minimarket. Setelah Uzaki dan Sakurai pergi, Ami tiba-tiba duduk dan langsung menegur Sakaki yang menanyakan hal-hal sensitif kepada dua sejoli itu. Sakaki pun memberitahu kalau dia sangat terobsesi dengan hubungan Sakurai dan Uzaki. Dia penasaran apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Ami tentu saja memahaminya, karena dia punya perasaan yang sama. Maka dari itu Ami memberi tips kepada Sakaki untuk memantau Sakurai dan Uzaki dari kejauhan saja. Biarkan mereka berjalan dengan natural, jangan ikut campur. Di sini nih kita akan melihat Sakurai, Uzaki, Ami, dan Sakaki yang sedang berada di pantai. Bagaimana awal ceritanya? Mari kita mundur ke 1 minggu sebelum semua ini terjadi. Di kafe Tuan Asahi, Sakurai dikejutkan dengan kehadiran Uzaki yang kini bekerja sebagai pelayan juga. Sakurai pun menanyakan alasan Uzaki bekerja di sini. Dengan santainya, Uzaki mengatakan kalau dia senang melihat wajah Sakurai yang kesal ketika dijaili Uzaki. Selain itu, Uzaki ingin menabung untuk liburan musim panas. Maka dari itu, Uzaki juga jadi penasaran kemana sih Sakurai akan menghabiskan libur musim panas nanti. Dengan senyum sumeringah, Sakurai malah mengatakan kalau libur musim panasnya akan dihabiskan dengan bermain game saja. Mendengar hal itu, Uzaki sangat kesal. Dia pun membujuk Sakurai pergi ke pantai untuk berenang. Sudah lama juga kan Sakurai tidak berenang? Tanpa menunggu jawaban dari Sakurai, Uzaki malah langsung mengiyakan rencana itu. Dan kebetulan di belakang mereka tiba-tiba Sakaki meminta untuk diajak juga. Dari sanalah rencana pergi ke pantai terbentuk. Hanya Tuan Asahi saja sih yang tidak ikut karena pinggangnya encok. Sakurai yang sudah lama tidak berenang tanpa menunggu lama langsung pergi ke tengah pantai untuk mengasah skillnya. Melihat hal itu, Ami sangat kesal karena dia berharap ada kemesraan antara Sakurai dan Uzaki. Maka dari itu, Ami meminta Sakurai untuk terus menemani Uzaki. Alasannya sih agar Uzaki tidak menghilang, karena tidak ada yang bisa menemani Uzaki selain Sakurai. Ami juga di sini meminta Sakurai memuji bikini Uzaki, karena itulah aturan pertama ketika liburan bersama. Sakurai sebenarnya bingung dengan aturan itu, tapi karena tidak ingin ada perdebatan, Sakurai menghampiri Uzaki dan langsung memuji bikini Uzaki. Dari kejauhan, Ami melihat kalau respon Uzaki seperti kesal dipuji oleh Sakurai. Tapi nyatanya, itu bentuk menutupi kesalah tingkahannya saja sih. Di sore harinya, mereka pun mulai mendatangi villa di mana mereka akan menginap. Terlihat penginapan ini sangat mewah karena ternyata ini milik keluarga Sakaki. Selain tempat yang bagus, Sakaki juga sudah menyiapkan persediaan makanan yang lengkap. Saat mereka semua sedang menikmati menu makan malam, Sakaki tiba-tiba mengajak untuk mendatangi tempat di balik bukit. Menurutnya, menjelajahi tempat sekitar villa lebih menyenangkan daripada diam saja main game di dalam villa. Mereka pun menuruti ajakan Sakaki dan mulai menjelajahi hutan sekitar sana. Di tengah jalan, Sakaki memberitahu niatan utamanya ke sini yaitu untuk uji nyali. Mendengar itu, Sakurai berbalik badan. Dia ternyata sangat penakut dengan hal-hal berbau horor. Melihat ekspresi Sakurai seperti itu, Uzaki yang suka menjahili Sakurai langsung mengejek dan menakut-nakuti Sakurai. Uzaki bahkan mengambil handphone Sakurai agar dia semakin ketakutan dengan kegelapan. Melihat
Sakurai yang ketakutan seperti itu, Sakaki merasa misinya gagal. Karena niat sebenarnya adalah untuk membuat Uzaki ketakutan dan akhirnya memeluk Sakurai. Lah, ini malah sebaliknya. Karena misi sudah gagal, Sakaki dan Ami pun mengejar mereka berdua agar segera kembali ke villa. Di tengah jalan, Ami tiba-tiba menanyakan alasan Sakaki peduli dengan kehidupan Sakurai. Padahal kan, Sakaki orang yang populer dan banyak teman. Alasan Sakaki peduli kepada Sakurai karena dia ingin Sakurai menikmati masa kuliahnya. Sakaki tahu Sakurai adalah anak yang baik, itulah kenapa dia sangat peduli. Sakaki menyadari hadirnya Uzaki di dalam hidup Sakurai sangat berarti. Buktinya saja, Sakurai mau berkegiatan di luar seperti ini. Di tengah obrolan, akhirnya mereka pun menemukan Sakurai dan Uzaki. Terlihat Sakurai memang tidak main-main takutnya. Badannya bergemetar dan suaranya mengecil. Mau tidak mau, mereka harus segera kembali ke villa. Di villa, hanya Uzaki yang bersemangat bermain game. Sakurai dan yang lainnya sudah tertidur pulas. Melihat Sakurai tidur seperti ini, Uzaki sangat terpana lihat wajah Sakurai yang tenang. Saat dia sedang mengamati wajah Sakurai, tiba-tiba Sakurai menariknya. Dalam keadaan tidur, Sakurai memeluk Uzaki sangat kencang. Uzaki mencoba untuk pergi, tapi dipikir-pikir lagi, Uzaki memutuskan untuk diam saja karena dia merasa bersalah juga sudah mengganggu Sakurai seharian. Pelukan ini bayaran dari tingkah sebelumnya. Di keesokan harinya, Sakurai tidak sadar dengan kejadian semalam, hanya Uzaki yang mencoba memendamnya. Tapi walaupun Uzaki memendam, di luar sana Ami dan Sakaki yakin sudah melewatkan sesuatu penting tadi malam. Maka dari itu, usaha mereka mempersatukan Sakurai dan Uzaki belum berakhir. Singkat cerita, selesai liburan, Uzaki tiba-tiba mendapat telepon dari Sakurai. Dengan suara terbata-bata, Sakurai meminta Uzaki menemaninya. Menerima telepon itu, Uzaki sempat kebingungan maksud Sakurai seperti itu, karena tumben kan? Maka dari itu di keesokan harinya, dengan cepat Uzaki menemui Sakurai dan menanyakan apa yang bisa dia bantu. Dengan malu-malu, Sakurai menunjuk kafe kucing. Ternyata Sakurai ingin ke kafe kucing ditemani Uzaki. Karena aneh kan jika Sakurai pergi ke kafe ini sendirian. Dengan wajah kesal, Uzaki pun mengikuti keinginan Sakurai. Setelah menikmati bermain bersama para kucing, sebelum berpisah, Uzaki memberitahu Sakurai kalau sebentar lagi ulang tahunnya. Maka dari itu, Uzaki berharap Sakurai memberi kejutan untuknya. Sejak Uzaki memberitahu keinginannya, Sakurai malah menjadi bimbang harus memberi hadiah apa kepada Uzaki. Saking bingungnya, Sakurai bahkan meminta masukan Tuan Asahi dan Ami. Sakurai pun menyebutkan semua ide hadiah dari bunga, cincin, sampai game sebenarnya sudah ada di pikirannya. Tapi di sisi lain, Sakurai takut semua hadiah itu diejek oleh Uzaki. Tuan Asahi dan Ami jadi bingung kenapa Sakurai mempunyai pikiran seperti itu. Padahal bisa saja semua hadiah itu tetap disenangi Uzaki. Maka dari itu, Ami memberi masukan kepada Sakurai untuk mengikuti intuisinya saja dan jangan dipikirkan terlalu dalam bagaimana respon Uzaki akan seperti apa. Dari masukan itu, akhirnya Sakurai mencari hadiah di hari ulang tahun Uzakinya saja. Mencari hadiah dadakan siapa tahu akan lebih bagus kan? Di saat Sakurai sibuk mencari hadiah, Sakurai malah menerima telepon dari Uzaki. Dia meminta Sakurai menemuinya di suatu tempat. Uzaki ingin meminta tolong sesuatu kepada Sakurai. Tanpa menunggu lama, Sakurai menemui Uzaki. Dengan wajah malu-malu, Uzaki pun menunjuk sebuah tempat. Ternyata, Uzaki ingin Sakurai menemaninya pergi ke izakaya, tempat di mana bisa meminum bir gitu deh. Selain itu, ini adalah keinginan Uzaki sebagai kado ulang tahun. Sakurai harus mentraktirnya hari ini. Karena kebetulan Sakurai belum membeli kado apapun, maka dari itu dia pun mengikuti keinginan Uzaki. Sebenarnya, ini kali pertama Uzaki minum alkohol. Dengan perlahan, Uzaki mencoba bir atau alkohol yang disediakan di sana. Dan ternyata Uzaki sangat menikmatinya. Bahkan, Uzaki tidak segan-segan memesan cemilan yang sangat banyak. Dompet Sakurai benar-benar terkuras di tempat ini. Setelah minum beberapa gelas, Sakurai segera menghentikannya karena Uzaki tidak terkendali ketika mabuk. Saat akan mengantar Uzaki pulang, Sakurai baru sadar waktu sudah sangat larut. Tidak ada kereta yang beroperasi. Selain itu, untuk memesan taksi sangat mahal di jam-jam segini. Dengan terpaksa, Sakurai membawa Uzaki ke tempatnya saja. Sesampai di tempat Sakurai, Uzaki masih bersemangat mengajak Sakurai bermain game. Tapi karena Sakurai sudah sangat mengantuk, dia membiarkan Uzaki mengoceh sendirian. Melihat Sakurai mengacuhkannya, pada akhirnya Uzaki pun merasakan kantuk. Di keesokan harinya, Uzaki baru merasakan mual yang luar biasa. Dia bahkan tidak bisa bergerak dan berbaring saja. Sakurai pun memberi nasihat Uzaki kalau inilah pelajaran jika terlalu banyak minum alkohol. Untuk mengurangi rasa pusing, Sakurai akan pergi ke minimarket sebentar. Saat Sakurai akan pergi, Uzaki berterima kasih kepada Sakurai karena mau menemaninya kemarin. Setelah mengatakan itu semua, secara tidak sadar, Uzaki kembali muntah. Sejak kejadian muntah di mata Sakurai, Uzaki merasa bersalah. Dia bahkan memberikan uang ganti rugi kepada Sakurai. Sebenarnya Sakurai tidak apa-apa dengan kejadian itu dan dia meminta Uzaki melupakan kejadiannya.
Tapi karena Uzaki membahas itu di tengah banyak orang, akibatnya banyak yang salah sangka kepada Sakurai. Ada yang menganggap Sakurai tidak bertanggung jawab. Ada juga yang menganggap Sakurai memeras uang gadis yang sudah ditidurinya. Sakurai benar-benar serba salah di sini. Sedangkan Uzaki menunduk seperti ini. Akibat kejadian itu, Sakurai memikirkan bagaimana caranya membuat Uzaki kembali ceria dan tidak bersalah. Di belakang sana, Tuan Asai dan Ami menebak ada sesuatu yang terjadi di antara Sakurai dan Uzaki. Apalagi saat mereka mengetahui kalau Sakurai dan Uzaki pergi ke izakaya. Mereka berdua malah membayangkan ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Tapi untungnya Sakurai tidak menceritakan secara lengkap, karena fokusnya dia sekarang adalah bagaimana membuat Uzaki kembali ceria. Tuan Asai pun menyodorkan tiket festival kembang api. Dia memiliki tiket ini dari tetangganya yang berjualan di sana. Siapa tahu jika mereka pergi ke festival bersama akan mencairkan suasana. Akhirnya Sakurai pun memberanikan diri mengajak Uzaki ke festival dan untungnya Uzaki mau untuk pergi bersama. Terlihat Uzaki berpenampilan dengan sangat cantik. Sakurai masih melihat ekspresi wajah Uzaki yang kaku, maka dari itu Sakurai langsung mengajak Uzaki mengunjungi booth yang ada di festival. Tapi walaupun sudah menikmati waktu bersama, Uzaki yang biasanya ceria belum juga terlihat. Tubuhnya sangat kaku. Sakurai pun teringat dengan pesan Ami sebelumnya, yaitu meminta Sakurai memuji yukata Uzaki saat di festival. Dengan malu-malu, Sakurai pun memuji yukata Uzaki dan terlihat ekspresi Uzaki mulai terlihat senangnya. Karena ada respon yang baik, Sakurai memuji semua yang ada digunakan Uzaki sekarang, dari sendal sampai tasnya. Berkat usahanya dalam memuji, akhirnya Uzaki yang sebenarnya kembali bangkit. Dia kembali ceria lagi. Awalnya Uzaki senang dipuji seperti itu, tapi makin kesini Sakurai memujinya terlalu berlebihan, yang membuat Uzaki malu karena semua mata tertuju kepadanya. Uzaki sudah mencoba menghentikan Sakurai, tapi Sakurai terlalu bersemangat dan menghiraukan permintaan Uzaki. Dengan terpaksa, Uzaki pun memukul Sakurai agar dia diam. Sayangnya pukulan Uzaki terlalu kencang, akibatnya Sakurai pun pingsan. Scene pun membawa kita ke masa lalu, di mana kita melihat juga Uzaki dan Sakurai di masa SMA. Terlihat di sini Uzaki yang sedang berlatih sendirian dan hal itu ditegur Sakurai karena jika latihan tidak boleh sendirian, itu sangat berbahaya. Uzaki beralasan ingin mengejar ketertinggalannya karena dia belum lihai berenang. Berengah itu entah kenapa Sakurai malah pergi. Uzaki pada saat itu merasa sedang dibenci Sakurai, maka dari itu dia kembali latihan saja. Tapi tidak lama dari itu Uzaki malah melihat Sakurai yang ikut berenang juga. Sakurai mulai memberi beberapa masukan kepada Uzaki bagaimana caranya berenang dengan tenang tapi tenaganya besar. Sore itu pun mereka habiskan dengan latihan. Selesai latihan, mereka pun pulang bersama. Kebetulan di hari itu ada festival kembang api. Melihat Uzaki yang murung karena kemampuannya begitu-begitu saja, Sakurai pun pergi membelikan jagung bakar untuk Uzaki. Sambil memakan jagung, Sakurai pun memberi semangat kepada Uzaki untuk jangan menyerah. Berengah itu, Uzaki sangat senang, dan tidak lama dari itu kembang api pun muncul. Kenangan kembang api ini membawa Sakurai sadar dari pingsannya, dan dia sangat terkejut ketika mengetahui dia terbangun di pangkuan Uzaki. Sebenarnya Sakurai berniat untuk bangun, tapi Uzaki melarangnya. Menurutnya butuh waktu ketika baru sadar dari pingsan. Mau tidak mau Sakurai pun terdiam di pangkuan Uzaki. Uzaki yang sebelumnya sudah ceria, kembali kaku dan bersalah karena sudah membuat Sakurai pingsan. Sakurai pun mengalihkan pembicaraan agar Uzaki ceria lagi dengan membahas awal mula pertemuan mereka di kampus. Sakurai mengungkapkan kalau dia sebenarnya sangat kesal dengan tingkah Uzaki yang terus-menerus membuatnya kesal. Tapi seiring berjalannya waktu, Sakurai senang dengan kebersamaan ini, karena mungkin sudah terbiasa juga kan? Selain itu, Sakurai mengajak Uzaki berlibur bersama lagi, karena liburan musim panas masih panjang. Mendengar itu, Uzaki sangat tersentuh. Bahkan, rasa percaya dirinya kembali. Tidak lama dari itu, terdengar suara kembang api yang mulai menghiasi langit. Sambil melihat pemandangan indah ini, Uzaki pun mengatakan kalau dia akan menemani Sakurai menghabiskan libur musim panas kemanapun itu. Selesai part 2-nya. Wah, kayaknya Sakurai mulai nyaman dengan kehadiran Uzaki ya. Apakah di part selanjutnya hubungan mereka akan masuk ke jenjang romantisme? Nah, kalian masih harus bersabar, karena sisanya akan kita bahas di part selanjutnya. Makasih buat kalian yang selalu setia di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.